wabarakatuh. Selamat datang di Ini Budi Podcast. Kali ini kami berada di Benteng Madang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dalam beberapa hari ini sedang ramai diperbincangkan karena benteng ini cagar budaya yang ternyata sebagian besar wilayahnya akan ditambang oleh sebuah perusahaan. Benteng Madang ini menjadi ramai diperbincangkan karena cagar budaya ini saat ini sedang terancam pertambangan batu bara. Hari ini edisi ini podcast on location berada di Desa Madang di Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Padang Batu. Kita akan lihat bagaimana kondisi benteng ini bersama kawan-kawan ini Budi Podcast on location. Selamat menyaksikan. Pemirsa Ini Budi Podcast on Location, ini adalah benteng, katanya benteng Gunung Madang di Desa Madang, Hulu Sungai Selatan. Di sini ada tulisan tentang riwayat Perang Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari dan seterusnya. Benteng ini di masa lalu punya posisi strategis dalam Perang Banjar, walaupun sekian tahun kemudian tidak bisa terjaga. Dari sumber di Balai Arkeologi misalnya menyatakan cagar budaya di daerah ini masih perlu proses panjang karena bangunannya itu dipugar tanpa menggunakan mekanisme, sistem dan standar yang biasa dilakukan oleh Balai Arkeologi. Tapi Balai Arkeologi di Banjarbaru mengakui bahwa wilayah Benteng Madang adalah wilayah cagar budaya, sehingga ketika akan ditambang maka akan berhadapan dengan undang-undang yang melindungi cagar budaya. Dan karena ini benteng bersejarah, harusnya orang-orang di Hulu Sungai Selatan dan Kalsel dan orang Banjar pada umumnya harusnya berjuang bersatu padu mempertahankan benteng ini sebagai bagian warisan pada anak cucu tentang kebesaran Perang Banjar dan kebesaran para pahlawan Banjar di masa lalu, juga kebesaran nama-nama orang-orang hebat di Hulu Sungai Selatan yang banyak menyumbangkan putra-putra terbaiknya bagi sejarah Kalimantan Selatan dan Banjar di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast. Kali ini kita berjumpa dan berbincang tentang banyak hal, terutama yang berhubungan dengan cagar budaya. Pembicaraan ini sebenarnya dipicu oleh beberapa berita yang sempat muncul di permukaan tentang salah satu benteng pertahanan Pangeran Antasari di Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Desa Padang Batung, yang memunculkan tokoh Temanggung Antaludin di Hulu Sungai Selatan yang hari-hari ini menjadi perdebatan panjang karena posisi benteng itu ternyata berada dalam konsesi sebuah pertambangan. Beberapa hari yang lalu saya dan kawan-kawan dari Ini Budi Podcast mengunjungi situs itu dan melihat langsung bagaimana bentuknya dan bagaimana cerita di sekitar itu.
Nah, untuk berbincang tentang Benteng Madang, juga tentang arkeologi, terutama karena urusan benteng-benteng dan peninggalan-peninggalan ini salah satu menjadi bagian dari hal-hal yang diurusi oleh teman-teman yang belajar ilmu arkeologi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, namanya Pak Nugroho Nur Susanto SS. Beliau adalah peneliti media di Balai Arkeologi Kalsel, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Nugroho saya kira adalah salah satu arkeolog yang menyumbangkan banyak pikirannya bagi arkeologi bukan hanya di Kalsel tapi juga di Kalimantan. Selamat datang Pak Nugroho di Ini Budi Podcast. Apa kabar Pak? Baik. Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah. Di tengah-tengah COVID ya, mudah-mudahan semua sehat-sehat ya Pak Nuk ya. Ini Pak Nuk datang ke Ini Budi Podcast, ini kita undang untuk bicara soal arkeologi. Pengetahuan yang mungkin tidak semua orang paham karena arkeologi saya berhubung dengan film-film Indiana Jones gitulah ya, yang menarik sekali sebenarnya walaupun di masyarakat awam mungkin tidak banyak tahu. Nah, untuk mengetahui siapa Pak Nugroho, berikut kita saksikan cuplikan profil beliau. Oke Pak Nuk, panggilannya Pak Nuk ya, Pak Nugroho. Selalu saja orang bicara peninggalan kebudayaan masa lalu itu ketika peninggalannya bermasalah. Lalu orang ribut, ini cagar budaya atau bukan? Mungkin Pak Nuk bisa jelaskan dulu. Pertama mungkin arkeologi itu apa sih Pak? Karena orang-orang di luar saya kira banyak juga yang paham, tapi bisa juga banyak yang tidak paham. Mungkin Pak Nuk bisa jelaskan dulu, arkeologi ini ilmu apa sih sebenarnya? Atau hanya bongkar-bongkar mumi gitu, bongkar-bongkar tulang-tulang gitu? Oke, arkeologi sebetulnya bisa dianggap ilmu yang hiburan, tetapi bisa dianggap ilmu yang sangat serius. Sangat serius. Ya, jadi tergantung sudut pandang kita. Mulai dari sekedar untuk imajinasi atau ekspresi seni, hal yang sebenarnya tidak serius. Tapi dalam hal pendidikan arkeologi juga bisa dibawa ke ranah politis misalnya ketika Hitler waktu itu. Dan juga sumber daya yang tidak ternilai harganya. Termasuk untuk kemajuan ekonomi rakyat di masa depan. Orang datang ketika Yogyakarta ataupun ke Bali, dia akan melihat artefak-artefak, bangunan-bangunan, dan juga situs-situs yang berkaitan dengan kawasan cagar budaya. Ini UNESCO pun sangat concern masalah cagar budaya atau warisan dunia. Kita sendiri sebagai arkeolog juga melihat bahwa ini adalah membantu sekali dalam sejarah, dalam memahami tentang perkembangan kebudayaan, proses kebudayaan, dan ini tingkat lokal, regional, bahkan tingkat dunia. Semacam itu. Kalau cagar budaya itu apa Pak Anu? Apakah semua benda masa lalu itu masuk cagar budaya atau ada syarat tertentu bahwa itu adalah benda cagar budaya? Ya, memang tidak setiap peninggalan arkeologi itu masuk cagar budaya. Tetapi kenapa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 dimunculkan atau ditetapkan? Paling tidak ada pertimbangan-pertimbangan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat
melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, melestarikan sendiri bukan harga mati dalam artian melestarikan unsafe, tetapi dalam pelestarian itu mengandung tanggung jawab negara dalam untuk melindungi, mengembangkan dan pemanfaatan itu sendiri. Kalau dalam terjemahan itu kan agak textbook ya Pak. Kalau terjemahan yang mudah dipahami masyarakat, cagar budaya itu apa sih Pak? Ya, peninggalan bahari lah. Peninggalan lama lah ya. Peninggalan lama. Ya, jadi di situ ada nilai penting untuk pendidikan, untuk sejarah, untuk keilmiahan, bahkan untuk landmark sebuah kota ataupun daerah. Itu bisa termasuk cagar budaya ya, Pak? Itu. Syaratnya apa sih Pak orang kalau misalnya gini, saya satu daerah ada peninggalan misalnya. Nah syarat agar peninggalan itu menjadi cagar budaya, syaratnya seperti apa sih? Ini untuk perundang-undangan ini harus ditetapkan oleh TACB untuk tingkat 2 kabupaten atau kota dan untuk tingkat provinsi. Di situ akan kita cari nilai penting, baik untuk pendidikan, untuk sejarah, untuk agama, untuk sosial dan kebudayaan, teman-teman. TACB itu apa Pak? Tim tenaga ahli cagar budaya. Ini dimiliki untuk setiap kabupaten atau kota dan untuk provinsi. Oh ada itu ya? Iya. Keberadaannya di-SK-kan oleh pemerintah lokal atau? Ya seharusnya ini. Jadi hanya sayang sekali kita belum, Pemda itu belum memiliki TACB ini. Dari seluruh 13 kabupaten kota? Ya, seharusnya seperti itu. Idealnya ada tingkat provinsi dan lain-lain. Tapi sampai hari ini belum? Ya, ini kelemahan belum, itu. Masih belum ya? Mudah-mudahan lah ya. Ini mudah-mudahan yang pemerintah kabupaten kota dan provinsi segeralah membentuk TACB ya, agar mudah penetapan cagar budaya di Kalsel. Karena kalau nggak ada timnya terus gimana ya Pak? Apakah harus ke Jakarta dulu atau seperti apa? Ya gini, jadi prosesnya gimana? Kalau misalnya ini ada benda, terus mau jadi cagar budaya, TACB aja belum ada, itu gimana prosesnya? Ya, kita sebagai arkeolog, jadi kita harus menularkan betapa penting peninggalan masa lalu itu. Jadi setelah ditetapkan peninggalan arkeologi, maka akan ada cagar budaya. Artinya di sini cagar budaya sendiri ada 5 kategori. Jadi ada yang disebut benda cagar budaya, ada yang disebut situs cagar budaya, ada disebut bangunan cagar budaya, ada yang struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Ini potensinya tiap-tiap daerah, kabupaten dan provinsi masing-masing berlainan. Di sini bahkan bukan cuma yang ada di daratan, tetapi dan atau di dalam air harus dilestarikan keberadaannya. Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Oke. Pak, kembali ke yang tadi. Kalau misalnya orang ingin, misalnya saya ini pemerintah Kabupaten A, terus ada tempat saya benda yang bisa jadi dianggap punya nilai. Nah, mengusulkan agar benda ini menjadi benda cagar budaya gimana caranya Pak? Diusulkannya kemana dulu langkah pertamanya? Jadi atau siapa yang boleh mengusulkan? Kami Balai Arkeologi menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi akan menurunkan tim peneliti di sana. Jadi diduga cagar budaya pun udah dilindungi oleh negara. Diduga saja sudah Ya. Jadi karena betapa sifat langka, sifat mudah rusak, dan juga kadang karena bernilai ekonomi, kadang orang juga berburu masalah peninggalan arkeologi. Berarti habis masyarakat mengadu, tim turun, habis itu tahapannya apa lagi Pak? Jadi kita lihat bahwa cagar budaya itu juga membantu dalam hal memahami sejarah masa lalu kita. Kita juga kita teliti sejauh mana kaitannya dengan daerah itu sendiri ataupun dengan relasi dengan budaya atau daerah lain. Kalau dia sudah layak oleh tim dibawa ke
di sidang TACB. Di TACB. Ya, bahkan tim TACB nasional pun akan turun tangan. Bahkan untuk Kalimantan misalnya ada sebuah kawasan diusulkan jadi tinggalan ataupun warisan dunia. Contohnya yang untuk Indonesia beda Candi Borobudur. Bahkan yang terbaru adalah kawasan tambang batubara Sawah Lunto. Itu diaku sebagai Watch Heritage. Iya. Nah kalau tadi kembali itu Pak, kalau saya usulkan TACB-nya turun, terus habis itu kalau TACB di pemerintah kabupaten kota nggak ada gimana Pak? Ditangani oleh Balai Arkeologi di Kalimantan atau seperti apa? Usulannya itu, bahwa menjadikan itu cagar budaya. Ya, paling tidak ada 2 institusi yang mempunyai tugas untuk melindungi dan juga untuk melestarikan untuk sementara waktu. Yaitu ada Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Samarinda, ini juga lingkup Kalimantan, dan juga kami dari Balai Arkeologi Kalimantan Selatan yang lingkupnya Kalimantan utuh. Oh, berarti habis dari situ baru kemudian diusulkan ke Jakarta. Ya. Dari Jakarta baru kemudian ke Mendiknas atau ke mana? Di sini undang-undang memang satu sisi melindungi, satu sisi juga memperlemah kita ketika belum di proses penetapan belum selesai. Ini yang kadang-kadang jadi celah yang kadang-kadang membuat kita satu sisi kita kelamban apanya Pak? Tapi biasanya usulan itu diarahkan ke Mendiknas atau ditetapkan oleh bupati ataupun wali kota. Penetapan di daerahnya. Jadi tingkat lokal dulu, tingkat regional dinaikkan peninggalan referensi bahkan nasional. Baru dari situ ke nasional. Nah bedanya kalau dia jadi cagar budaya dan tidak apa Pak? Misalnya benda ini jadi cagar budaya, bedanya dengan yang tidak jadi cagar budaya apa? Karena misalnya konsekuensi pemeliharaan, anggaran apa? Bagaimanapun pemerintah mempunyai kewajiban dalam melestarikan itu keberadaan cagar budaya karena memiliki nilai penting tadi dan juga ada pemanfaatan dan pengembangan. Ini adalah nilai tambah dibanding dengan Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992. Jadi kita berharap bukan cuma dilestarikan, tetapi juga dikembangkan, mempunyai nilai ekonomi, mempunyai nilai yang berkaitan dengan mensejahterakan masyarakat dalam arti yang sangat luas. Ya. Pak, saya kemarin tuh misalnya lihat di Hulu Sungai Selatan ya, di Padang Batung, Benteng Madang. Ya, saya membayangkan benteng seperti cerita-cerita atau foto-foto di penelitian Belanda itulah ya. Begitu kita sampai itu kita lihat bendanya ya begitu. Jadi ada teman saya bilang misalnya kayak rumah Teletubbies gitu kan, kayak rumah-rumah Lilliput atau iglo kalau di Eskimo. Terus kawasannya sekarang sudah terhimpit oleh konsesi. Nah dulu mungkin dari kajian kawan-kawan di Balai Arkeologi, ini Benteng Madang itu pentingnya apa sih Pak di masa lalu? Dia sebagai apa di situ? Ya, kita pinjam istilahnya Kunto Wijoyo ya. Prof. Kunto ya. Jadi mempelajari sejarah atau masa lalu paling tidak ada 3 nilai yang kita dapatkan. Tentang etis, estetis, dan kritis. Etis sendiri kita berharap dengan belajar sejarah atau masa lalu itu kita akan cinta perjuangan, cinta tanah air, cinta pengorbanan. Ini harus kita tanamkan pada anak didik kita. Nilai estetis kita harus sadar bahwa kita dari dulu sampai sekarang hidup di keragaman. Mungkin beda suku, beda agama, beda latar belakang, dan juga beda strata sosial. Dan ketiga, kita bisa kritis dengan keadaan. Jadi memperbaiki keadaan, tidak harus turun ke jalan. Nah, jadi ini yang diharapkan misi-misi sejarah tadi itu tidak sia-sia. Jadi apalagi kita lihat perjuangan Antasari setelah meletus perang Banjar yang di Pengaron, maka timbul perlawanan-perlawanan. Mulai dari dia kaitannya Benteng Madang tuh kaitannya di Oranye Nassau ya Pak? Gitu. Jadi serang di Oranye Nassau dulu tahun 1859. Tahun 1800
60-an misalnya ada di mana Balangan ada Temenggung Jalil. Terus Tapanio juga diserang oleh masyarakat karena dan juga sampai ke Pulau Petak. Jadi Pulau Petak Kapuas ya Pak? Ya. Okay. Jadi banyak hal berkaitan dengan perang Banjar meletus di Pengaron, di antaranya Benteng Madang yang ada di hulu Sungai Itu Selatan. bagian dari peperangan itu. Ya. Tokoh utamanya si Temanggung Antaludin itu ya Pak? Ya. Oh berarti setelah Orangnya Nassau diserang, Pak Antasari diserang balik, terus terpencar-pencar kemana-mana, terus bikin pertahanan. Salah satunya di Benteng Madang. Ya. Jadi penting banget gak sih Pak Benteng Madang tuh untuk perjuangan Antasari waktu itu? Ya, walaupun ini situs tingkat lokal, tetapi untuk Kalimantan Selatan masih ada rangkaian dengan perlawanan masyarakat Kalimantan Selatan. Karena dimanapun ini berbeda ketika kita lihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, ini nilai tambah untuk Kalimantan Selatan. Bahwa mereka kita punya pejuang-pejuang ataupun pahlawan yang sebetulnya nasional. Ya, saya banyak baca tulisan Pak Anuk soal Orangnya Nassau. Orangnya Nassau ini kan sebenarnya itu Pak ya, yang saya baca, ini kan titik awal eksploitasi sumber daya alam sebenarnya di Hindia Belanda. Saya kira dia tambang pertama di Hindia Belanda yang lebih duluan dari Ombilin dan bagian dari revolusi industri 1.0. Pak Anuk saya kira banyak menulis tentang Orangnya Nassau. Pentingnya apa Pak Orangnya Nassau dalam sejarah, dan ini kan dia akan meninggalkan benteng juga tuh. Nah pentingnya Orangnya Nassau apa sih Pak? Pertama kita ingin melihat situs terkait dengan perjuangan Pangeran Antasari. Ya. Ini berkaitan nilai-nilai etis kita tadi. Yang kedua ini adalah suatu bukti bahwa revolusi industri pertama yang berkaitan penemuan mesin uap pertama di Eropa ya. Juga kita punya bukti-bukti materialnya semacam itu, termasuk eksplorasi daerah eksplorasi. Berarti James Watt menemukan mesin uap, lalu perkembangan manufaktur waktu itu memerlukan bahan bakar, terus tambang pertama itu dilakukan pemerintah kolonial ya Pak ya, di Pengaron. Itu buat memasok kebutuhan industri atau apa sih waktu itu? Ya, waktu itu antara Inggris, Perancis, Belanda saling berlomba untuk cari bahan bakar baru ini ya. Eksplorasi tambang tadi. Jadi kadang bahkan laporan-laporannya juga kualitasnya sejauh mana batu bara bisa dikaitkan dengan Inggris dan juga Perancis seperti apa. Belanda. Jadi termasuk yang sangat prestisius bagi Belanda. Bahkan Rokusen sendiri, Gubernur Jenderal itu datang jauh-jauh ke Pengaron. Meresmikan Pengaron saya kira ya. Oke. Nah, Pengaron kan titik awal ya Pak ya pertambangan batu bara, bukan hanya di Kalsel saya kira tapi di Hindia Belanda. Nah, lalu kemudian Pak Antasari menyerang Orangnya Nassau. Terus perang Banjar terjadilah. Saya melihat serangan pertama Pak Antasari itu kenapa ke Orangnya Nassau bukan ke tangsi yang lain. Saya sering menerjemahkannya, mudah-mudahan saya betul. Itu semacam pesan bahwa ini soal otonomi, soal harga diri lokal, soal sumber daya. Benar nggak sih Pak kalau terjemahannya seperti itu? Kenapa nggak nyerang tangsi yang lain gitu? Sebetulnya ini bisa diterangkan dengan beberapa teori ya, termasuk apakah ada persaingan di intern ataukah semata-mata perjuangan rakyat. Jadi, intern itu elit ya Pak ya, kesultanan ya. Ini masih dalam diskusi yang ada. Putusnya hanya saja kita melihat peninggalan arkeologi sejarah secara global dan juga manfaat apa sekiranya ini diperlukan untuk anak didik kita untuk bahwa sejarah itu penting, bahwa kita harus mempunyai etos belajar yang sangat tinggi. Bahkan ketika Pak Presiden Soekarno itu bilang biar anak cucu kita yang akan menikmati atau menggali. Bukan dihabisi hari ini ya Pak ya. Oh Pak Nuk, selain Orangnya Nassau, yang penting benteng-benteng apa lagi sih yang Kalsel ini punya Pak? Sebetulnya benteng. Selain benteng Orangnya Nassau, terus Madang.
ada benteng yang milik Belanda, Mm-mm. ada benteng pertahanan yang milik masyarakat ataupun pejuang. Ini harus dibedakan ya. Oke. Ketika kita lihat benteng Tatas yang sekarang jadi Sabilal Mutadin, Masjid Raya Sabilal ada Mutadin. juga benteng Tabanio yang itu masih era penguasaan jalur rempah-rempah. Masih jalur rempah lewat Ya. Tabunio, oke. Ada beberapa jalur, ada benteng Tongka Mm. dan ada benteng, bahkan ada benteng-benteng yang sifatnya itu benteng dari tanah. Itu. Jadi pertahanan lokal. Mm-mm. Sedangkan untuk misalnya ada di Balangan, Mm-mm. ini juga benteng alam ini. Iya. Temung Jalil itu juga merekrut pejuang-pejuang untuk melawan Belanda dan dia mempunyai pertahanan. Dalam bentuk fisiknya benteng, Pak. Ya, kita bisa lihat di sana. Balangan di mananya, Pak? Ada benteng Tundakan. Mungkin ada sejarawan Tundakan. bisa cerita lebih banyak untuk benteng Tundakan. Dan juga benteng Madang ini masih satu rangkaian. Bahkan Masjid Agung di Amuntai itu dulu juga benteng, tetapi benteng Belanda. Ketika untuk menguasai daerah hulu Sungai Utara. Menarik sekali ya, Pak ya. Ya. Banyak sekali ya benteng-benteng di tingkat lokal dan di Ya. daerah-daerah ya. Nah, pertanyaannya apa, Dok? Nasib benteng-benteng itu seperti apa? Apa semua sama menderita, dicuekin, atau seperti apa? Madang saya kira contoh yang menyedihkan di depan mata ya, karena dia berada di konsesi pertambangan dan saya kira orangnya Nassau juga begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nasib benteng-benteng dan kawan-kawan ini? Ini Rata-rata seperti apa? tugas sejarawan dan juga mungkin arkeologi ya untuk menggali itu sejarah lokal. Ketika kita bicara sejarah ini, sejarah lokal, sejarah regional seakan-akan ketinggalan. Jadi ketika dianggap nggak penting kadang-kadang, Pak. Pak guru dan ibu guru itu asik dengan sejarah nasional ya, kita terbengkalai dan juga kadang-kadang ketinggalan. Iya. Ya. Kadang-kadang kita merasa sejarah lokal itu apa namanya, Pak? Anak tiri ya. Iya. Kita terpukau dengan sejarah nasional, Bung Karno baca proklamasi dan lain-lain sebenarnya di tingkat lokal seperti itu. Nah, pada perspektif itu mungkin linear dengan nasib benteng-benteng itu, Pak. Ya. Yang jadi cagar budaya berapa banyak, Pak, bentengnya? Jadi kalau kita menurut ke daerah itu memang kadang masih sangat memprihatinkan ya. Pada kenyataannya sejarah lokal, situs-situs lokal itu bernuansa regional, nasional, bahkan dunia. Kita lihat ya. Jadi rentetan-rentetan peristiwa dan juga peninggalan itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Semacam itu. Nah, nggak bisa disimpulin Pak nasib benteng-bentengnya seperti apa. Misalnya jadi cagar budaya berapa banyak sih dari semua benteng itu? Hampir belum, ataupun mungkin Pemda yang bisa menjembatani kepentingan nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan sosial, budaya, bahkan agama itu disitulah. Jadi ketika ada masjid kuno di suatu daerah itu pun nilai penting. Jadi bukan cuma perjuangan dan juga benda-benda arkeologi yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu udah melalui seleksi dan juga pembobotan nilai penting itu sendiri. Ya. Pak, beberapa benteng kan hilang ya. Benteng Tatas tuh nggak ada lagi, cuma tinggal cerita diganti oleh Masjid Raya Sabilal Mutadin, ya kan? Terus orangnya Nassau, saya kira banyak kawan-kawan kecewa karena banyak peninggalan hilang, lorinya hilang. Saya nggak tahu sekarang apa namanya, papan namanya masih ada apa nggak ada. Terus Benteng Madang nasibnya di tengah konsesi. Terus apa namanya, bangunannya baru. Tidak sesuai dengan aturan main cagar budaya balai arkeologi misalnya untuk menjadi cagar budaya. Nah, fenomena-fenomena ini Pak Anuk, itu disimpulin apakah kalau saya bisa simpulkan bahwa ini bentuk kita elit terutama lokal dan masyarakat kita merasa bahwa ini hanya peninggalan sejarah toh yang nggak penting. Artinya ya sudah tahu aja lah bahwa ini bendanya ada, sudah. Apakah ini gambaran perlakuan kita kepada peninggalan-peninggalan masa lalu? Kita mengacu lagi bahwa kita belajar sejarah
belajar arkeologi itu untuk menimbulkan nilai-nilai etis di antaranya. Jadi kita bisa menumbuhkan cinta perjuangan, cinta pengorbanan. Ini hal-hal yang sangat langka dan juga kita agak miskin hal-hal ini. Sebenarnya dengan rusaknya cagar budaya itu kita bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi jati diri kita seakan-akan ya hilang ya Pak. Ya. Nggak mengakar ya. Maaf dikorbankan ya. Walaupun nilai-nilai ini bisa juga didapatkan dengan membaca, dengan bertutur, dengan diwariskan. Tetapi ketika ada peninggalan yang sifatnya materi, kita akan lebih percaya dan lebih seakan-akan kita lebih menjiwai. Lebih dominan ya Pak kalau urusan ekonomi, apalagi ekstraktif ya. Nah saya berkaca dengan kondisi Madang saja Pak, dia tuh posisi di tengah-tengah. Ternyata di sebelah kiri kanannya itu konsesi pertambangan. Nah, saya mencoba belajar dari kasus Madang ya. Apakah ini kan seperti nggak nyambung Pak Anuk. Kita misalnya mencintai peninggalan bersejarah, lalu izin datang dari Jakarta, bentuknya kontrak karya dan lain-lain. Ternyata dalam izin itu ada cagar budaya. Nah, seringkali cagar budaya lebih kalah Pak dibandingkan izin pertambangan atau perkebunan datang dari Jakarta. Ini menunjukkan perspektif seperti apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya cagar budaya itu ditetapkan banyak pertimbangan. Ya. Jadi ekonomi salah satunya, tapi ekonomi yang seperti apa? Jadi di masa depan pun cagar budaya diharapkan ada pemanfaatan, ada pengembangan. Jadi kita lihat apa yang ada di Jawa misalnya candi itu. Candi Prambanan itu hampir kena penggusuran ketika pembuatan jalan. Bahkan untuk yang terbaru ketika jalan tol mau dibebaskan itu juga ada amdalnya. Di situ ada gak peninggalannya? Kalau itu ada, dia belok. Jadi ini yang sebenarnya bukan kita berjuang, tapi ini loh kebutuhan kita. Ya, kita ini bukan untuk arkeologi, bukan untuk arkeolog. Kami pun wilayah kerja cukup luas, tapi ini loh yang dibutuhkan di masa depan. Tapi untuk apa Pak? Kalau bukan untuk arkeolog, untuk apa? Pendidikan, tentang kita tadi boleh kita buka-buka tentang pertimbangan cagar budaya. Di sini untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, kebudayaan dalam arti yang luas. Oke. Pak Nugroho, orang kan seringkali melihat bahwa urusan peninggalan masa lalu itu tidak terlalu banyak bermanfaat lah untuk masa kini. Lalu ada orang saya mikir bahwa ya itu kan hanya urusan arkeologi milik para arkeolog. Pak Anuk menjelaskannya seperti apa? Kira-kira kalau perspektif orang seperti itu. Jadi esensi pemilik cagar budaya itu adalah masyarakat itu sendiri. Di kami hanya fasilitasi dan juga hanya meneliti. Jadi pemilik esensi adalah masyarakat, Pemda, ataupun yang berdiam di sekitar situs atau kawasan itu sendiri. Termasuk penduduk, pemerintah daerah, perusahaan, dan juga instansi terkait di situ. Kalau misalnya gini Pak, saya pemilik perusahaan, tiba-tiba dalam luasan konsesi ada cagar budaya. Yang terbaik harusnya dilakukan perusahaan seperti apa Pak? Perusahaan justru akan menjadi dari goodwill mereka apabila hal-hal demikian diperhatikan. Jadi cagar budaya tidak sekedar dilestarikan, dilindungi, tetapi juga dikembangkan dan dimanfaatkan. Dalam hal ini masyarakat, anak didik, dan juga generasi penerus nantinya bisa menikmati dalam rangka mensejahterakan dalam arti luas. Artinya perusahaan saya mudah ya Pak Nuk. Harusnya kalau misalnya saya pemilik perusahaan dapat konsesi wilayah pertambangan, tiba-tiba di tengahnya ada cagar budaya, sebenarnya perusahaan bisa kelola itu dengan baik sebenarnya tanpa harus menghancurkan peninggalan masa lalu.
kan bisa di-create sedemikian rupa, apa bisa kolaborasi dengan pemerintah kabupaten atau yang lain-lain. Goodwill seperti itu bisa nggak sih Pak? Kira-kira sebenarnya bisa dilakukan? Ada Ada kemungkinan nggak itu? Ada contoh, misalnya ketika Universitas Islam Indonesia Jogja. membuat perpustakaan, ternyata di situ ada cagar budaya berupa candi, bukan dihancurkan, justru itu menjadi dilestarikan dekat dengan perpustakaan. Jadi goodwill UII akan naik, dan tanggung jawab ini tanggung jawab bersama, bukan cuma arkeolog, tetapi juga masyarakat, bahkan swasta. Ini sudah dikembangkan beberapa negara maju, sehingga pamor perusahaan tadi justru akan naik. Justru sebenarnya perusahaan dapat benefit dari itu ya Pak ya, kalau turut melestarikan cagar budaya yang kebetulan berada di konsesi mereka. Saya kira kepercayaan itu justru akan berkembang di masyarakat dan jadi buah bibir bahwa perusahaan A merusak lingkungan, perusahaan B melestarikan lingkungan. Justru inilah harta kita yang di masa depan. Iya, dalam konteks itu Pak Nugroho, saya kira kalau bisa ya, harapan saya pribadi sih sebenarnya adalah kayak kasus Benteng Madang misalnya, itu sebenarnya bisa dibicarakan dengan lebih tenang agar situsnya terjaga, atau ada penelitian terus perusahaan bisa mengakomodir. Itu peraturan perundang-undangan terbuka nggak sih Pak untuk hal semacam itu? Satu sisi memang belum ada penetapan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tetapi dari sisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 hal ini sudah pernah ditetapkan di win-win solution. Itu harus kita tempuh. Di sini ada 5 kategori. Ini termasuk kawasan cagar budaya. Di mana di situ definisikan adalah satuan ruang geografis yang memiliki situs budaya satu atau lebih letaknya berdekatan yang ciri tata ruangnya yang khas. Jadi ini sebetulnya juga apakah kita juga masih memiliki semboyan bumi Antaludin apabila bukit ini dihancurkan atau dihilangkan. Sedangkan nilai-nilai tadi, pejuang-pejuang kita itu masih kita butuhkan untuk hari ini yang akan datang. Karena saya dengar Pak, Temanggung apa istilahnya, Temanggung Antaludin punya nama yang luar biasa besar ya. Saya bertemu dengan banyak orang-orang di Hulu Sungai Selatan, saya selalu bilang gini, Hulu Sungai Selatan itu punya pamor atau punya latar sejarah yang luar biasa. Di situ ada Hasan Basri atau beberapa pengagum Ibnu Hajar misalnya memuja Ibnu Hajar dan lain-lain. Daerah yang punya sejarah dan kekuatan sosial yang luar biasa, termasuk Antaludin. Jadi kalau misalnya Benteng Madangnya tinggal cerita, saya selalu bilang, terus kemana cerita heroik-heroik di masa lalu itu? Ya, cagar budaya adalah salah satu usaha untuk melestarikan nilai-nilai tadi. Jadi salah satu. Jadi inilah nilai tambah ketika cagar budaya ditetapkan oleh pemerintah setempat. Apalagi yang mempunyai skupnya regional bahkan nasional. Bahkan tingkat lokal pun kita hargai. Untuk masa lalu mungkin ada hal kata yang kurang bagus ketika makam tumpang talu. Ya. Ini sebenarnya dari BPCB di Samarinda memang ini tidak dianggap sebagai cagar budaya tingkat nasional, tapi untuk regional dan untuk lokal ini masih kita hargai, apalagi berkaitan juga dengan perjuangan Temanggung Antaludin. Iya, Pak Anuk, ini kan zaman ketika orang melihat banyak hal dari sisi materi ya. Sejarah peninggalan itu dianggap tidak punya benefit ekonomi. Lalu kemudian biasanya cagar budaya tuh nasibnya berhenti hanya soal wisata lokal malah. Nah, bisa Pak Anuk jelaskan nilai itu
apakah hanya selalu kadang-kadang pemerintah lokal atau kelompok-kelompok atau siapapun namanya yang kemudian hanya menjadikan cagar budaya berhenti hanya pada soal nilai ekonomi? Apakah eh, nilai ekonomi itu selalu menjadi lebih penting dibandingkan benefit sosial, ada sejarah, ada nilai-nilai, dan lain-lain? Untuk jangka pendek memang iya. Jadi ekonomi seakan-akan itulah yang utama. Tapi ketika kita melihat bahwa nilai penting itu ada sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan. Ini bisa jadi orang datang ke suatu tempat atau situs dan itu akan menghasilkan pendapatan untuk jangka panjang. Dan ini tidak dimiliki ketika cagar budaya itu rusak atau musnah. Artinya seuntung apapun ekonomi ekstraktif, pertambangan dan lain-lain, itu ketika misalnya dia memunahkan cagar budaya, keuntungan itu menjadi tidak besar lagi di masa datang. Bukan berarti ini ya anti tambang, bukan, tapi bagaimana ketika cari solusi yang win-win solution itu bisa dicapai untuk bahwa cagar budaya tidak rusak, misi dan kegiatan ekonomi juga tidak terganggu. Dan itu sebenarnya bisa terjadi, Pak ya, bisa dilakukan sebenarnya. Ya, kita juga walaupun belum pernah terjadi di Kalsel, ya, saya kira ya. Saya kira perlu ada kasus yang positif dalam artian contoh yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi contohnya di UI swasta kan, ya, swasta ketika tanahnya untuk cagar budaya mereka tidak rusak, justru nilai tambah untuk sebagai lembaga yang peduli dan semata-mata bukan profit oriented, tapi juga profit dalam arti jangka panjang. Nah di era sekarang tuh profit oriented tuh Pak Nuk yang saya kira banyak menjadi tantangan ya ketika kita bicara cagar budaya dan lain-lain, karena saya kira hampir di semua bidang kehidupan semuanya hampir profit oriented ya. Sejarah menjadi nggak penting, peninggalan masa lalu nggak penting. Tetapi profit dalam arti yang cerdas ketika goodwill itu lebih dari itu. Saya kira lebih dari itu, bahwa perusahaan juga memikirkan tentang nasib masyarakat. Perusahaan juga peduli tentang cagar budaya itu. Saya kira hal yang perlu dikembangkan. Ya, Pak Nuk, terakhir ini ke kawan-kawan di luar, saya kira kita ngobrol banyak sekali soal arkeologi, ada benteng-benteng dan nasib benteng-benteng di masa depan. Saya kira poinnya banyak yang saya dapatkan dan kawan-kawan penonton Ibu di podcast di luar. Bisa Pak Nuk kasih pesan ke kawan-kawan di luar sana betapa pentingnya arkeologi dan betapa pentingnya peninggalan-peninggalan masa lalu dan betapa pentingnya nilai-nilai dibandingkan hanya sekedar benefit ekonomi. Peninggalan-peninggalan arkeologi bukan semata-mata untuk penelitian ilmiah, dan juga peninggalan masa lalu bukan semata-mata penguat sejarah. Tapi yang penting adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Warisan itu adalah amanah baik secara material ataupun imaterial, baik tangible ataupun non-tangible. Ini adalah amanah kita dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Pepatah Melayu mengatakan, pundi kuri mirah saga. Yang baik budi, yang indah bahasa. Kita akan meninggalkan nama kita setelah kita tiada, dan seperti halnya pejuang-pejuang kita ketika meninggalkan situs dan kawasan yang bersejarah itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho. Saya kira ini pesan yang luar biasa buat kawan-kawan di luar, karena tentang arkeologi dan peninggalan masa lalu tidak hanya sekedar arkeologi, tidak sekedar benda-benda, tapi juga ada sejarah di dalamnya, ada keindahan bahasa yang kita tinggalkan, dan kita mewariskan apa untuk generasi di masa datang. Karena sering saya sampaikan Pak Nuk bahwa bangsa yang tidak punya masa lalu adalah bangsa yang tidak punya masa depan. Terima kasih kawan-kawan ini Budi Podcast di mana saja berada, telah mengikuti perbincangan yang luar biasa dari benteng ke benteng dan lain-lain ini. Semoga mencerahkan. Sampai berjumpa lagi di Ini Budi Podcast di tayangan berikutnya. Sehat selalu semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ini Podcast berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.